bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Pandawai, khususnya bagi anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa, untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat, yaitu bullying. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi luar biasa. Pertama, bahwa saya itu melihat anak, saya melihat masa depan. Jadi kalian di dalam hati saya, di dalam pikiran saya itu adalah masa depan dari negeri ini, dari bangsa ini. Oke, sepakat? Sepakat. Jadi meskipun saya jauh dari Sumba Barat, tapi saya senang sekali bisa ada di Pandawai, SMP Negeri 1 Pandawai. Untuk apa? Karena saya mencintai anak-anak yang ada di sini. Kira-kira di sini pernah dengar kata bullying? Pernah ya? Pada intinya bullying itu apa? Kekerasan. Kita pakai suara yang paling keras, kita bilang begini, stop bullying sebanyak 5 kali. Stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop Luar. stop bullying. Yang di luar saya tidak dengar suaranya. Yang di luar video siap. 1, 2, 3. Stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop bullying. Oke. Kenapa harus stop bullying? Saya mulai dengan satu permainan. Saya punya sebuah buku. Adik-adik semuanya, kalian itu ibarat seperti ini buku. Buku ini masih kosong, belum ada tulisan apapun. Semua bisa lihat? Masih kosong. Nah, kenapa? Karena nanti dalam kehidupan kalian akan bertemu dengan orang-orang di sekitarmu, orang tua, guru-guru, anak-anak, teman-teman, semuanya itu akan mempengaruhi hidupmu. Nah, jika kamu punya perilaku yang buruk, yang punya perilaku buruk anak siapa? Yang kalau punya perilaku baik, itu anak siapa? Oke, kita sepakat ya. Nah, kalau perilakumu buruk, kamu tepuk 1 kali, akan menjadi gambar iblis. 1 kali saja. Nah, coba kalian hitung. 1, 2, 3. Oh, belum ada, kamu tidak yakin tadi. Ulang sekali lagi. Iblis bilang. Omong bilang iblis. Iblis. Oke, dia iblis. Dia bilang iblis. Kita hitung ketiga. 1. Jadi gambarnya berubah, buku ini telah berubah menjadi gambar iblis. Kita sepakat tadi, perilaku yang baik itu disebut anak apa tadi? Anak Tuhan. Sekarang yang perempuan, tadi kan laki-laki. Kamu tepuk 1 kali bilang, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Yakin? Yakin. Yakin. Dia yakin bahwa dia anak Tuhan. Hitungan ketiga, gambar yang tadi akan berubah menjadi seperti yang dia bilang. Yakin tidak? Yakin. Oke. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Sekarang kita kasih hilang ini gambarnya. Kamu yang bilang, kasih hilang semua gambar. Kasih hilang semua gambar. Oke, yakin? Yakin. Gambarnya akan hilang semua karena sesuai keinginan dia. Hilang. Ya sudah, ini hanya sebuah permainan. Pesannya ini, adik-adik semua, anak-anak semua, ingat ketika kalian lihat buku, ada yang mau nyontek, ingat bahwa kalau yang nyontek itu perilaku apa? Iblis. Jadi kalau pas buka buku dan nyontek, berarti anak apa coba? Anak iblis. Kalau anak Tuhan tidak boleh nyontek. Harus apa? Belajar. Kita lanjut, kenapa harus stop bullying? Pertama, bullying itu adalah bibit kejahatan. Siapa yang tahu bibit? Ada yang tahu bibit di sini? Bibit kangkung. Bibit apa lagi? Tomat, sawi, bayam, cabai, betul. Kalau bibit itu ditanam, tumbuh atau tidak? Nah, sama juga kalau kejahatan ditanam, maka akan tumbuh apa coba? Kejahatan. Jadi bullying itu adalah bibit kejahatan. Sekarang
Sekarang kita sama-sama semua bilang begini, bullying itu bibit kejahatan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mayoritas itu, kebanyakan orang menganggap bahwa bullying itu hal yang biasa, termasuk orang tua, papa mamamu di rumah. Masih di sini ada yang masih dipanggil dengan nama hewan? Di rumah? Masih? Di sekitar kalian masih dipanggil nama hewan? Aduh, banyak sekali nih. Yang berikut adalah bullying itu tindakan penjajahan. Ada yang tahu penjajah? Apa itu penjajah? Maka penjajahan di atas dunia harus di apa? Oke, karena tidak sesuai dengan apa? Oke, kita berubah menjadi maka tindakan bullying harus di apa? Hapuskan karena tidak sesuai dengan apa? Beri kemanusiaan. Iya, jadi bullying itu tindakan penjajahan. Yang suka bully penjajah. Sepakat tidak? Sepakat. Orang yang membuli itu adalah penjajah. Kalian nanti terbiasa dari hal-hal kecil seperti ini, bibit, maka akan membuahkan kejahatan. Kenapa harus anak? Saya coba dengan yang ini. Sini kamu. Kamu di sini saja. Namanya siapa nih? Bonar. Bonar. Wah, kita dua mirip. Saya Beni, kamu Bonar. Kenapa harus anak? Siapa itu anak? Anak itu belum berusia 18 tahun. Di sini sudah ada yang melebihi 18 tahun? Belum kan? Semua masih anak. Jadi yang namanya anak itu harus dilindungi. Kenapa harus anak? Karena anak itu selalu menjadi objek dari tindakan kekerasan. Contoh misalkan si Bonar. Saya orang dewasa, saya melakukan bully, dia jadi objek tindakan kekerasan. Saya bentak dia. Bisa tidak kamu melawan sama saya? Bisa tidak? Tidak bisa. Melawan pun tidak mampu menguasai orang dewasa. Saya misalkan datang pegang telinganya begini, bisa tidak kamu melawan? Yang ada apa? Sakit hati, diam, dan apa? Menangis. Karena apa? Anak itu tidak bisa melawan orang dewasa. Anak tidak bisa melawan orang yang membuli dia. Kalau dia melawan akan terjadi namanya tindak pidana atau kejahatan. Jadi anak objek dari tindakan kekerasan. Melukai orang, bullying itu adalah melukai orang lain secara emosional maupun fisik. Lalu yang berikut, bullying itu kalau dalam kata Alkitab, Tuhan Yesus bilang begini, dan sebagaimana engkau ingin supaya orang lain berbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi kamu mau dihargai, harus menghargai orang lain. Kalau kalian saling menghargai, maka tidak akan ada bullying. Apakah kalian bisa melawan orang dewasa yang membuli kalian? Tidak bisa. Kalian terima semua perilaku bullying itu. Seperti bullying itu apa tadi? Perilaku sampah. Nah, sini. Kamu kasih masuk semua sampah-sampah itu. Sampah-sampah ini seperti bully. Nah, kasih masuk di dalam. Yakin sampah-sampahnya sudah masuk? Bully itu siapa yang tahu kata-kata bully seperti apa? Ada yang tahu? Maki, apalagi? Mengejek. Apalagi? Nama bapak, ditoki, dicubit, ditendang. Semua perilaku bully itu kalian terima masuk di dalam hidup kalian. Tidak bisa kalian tolak semua bullying yang kalian terima. Tapi apakah kita harus balas? Kita harus balas membuli? Tidak. Hanya sedikit orang menjawab. Apakah harus balas bully? Tidak. Yang di luar? Yakin? Terus apa yang harus kalian balas? Kebaikan, betul. Tapi yang harus yang kalian keluarkan dari hidupmu adalah perilaku yang apa? Yang berharga. Apa saja yang berharga dalam hidupmu? Ada yang bisa sebut? Kata-katamu harus berharga. Tanganmu harus berharga.
mulutmu harus berharga, apalagi tanganmu harus berharga, apalagi pikiranmu harus berharga. Sekarang kamu boleh ambil satu lembar, tutup matamu. Apakah sampah itu masih ada atau tidak? Tutup matamu, tutup mata, satu lembar, jangan lihat. Nah, satu lembar, ambil pelan-pelan, satu saja, satu sampah, ambil terus diam-diam, satu saja, ambil, tarik pelan-pelan. Oke. Tadi kamu kasih masuk apa di dalam? Oh, kamu tidak yakin. Coba kamu tutup mata, ambil, pelan-pelan. Ini sengaja tadi dia pegang uang baru dia sengaja kasih masuk tangan ini. Tidak ada, kamu lihat ini tisu nih apa nih? Siapa mau coba lagi? Kamu mau coba? Oke, sini kamu sini. Oke. Kamu bilang saya adalah anak ajaib. Pelan-pelan tarik kasih keluar. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak? Menurut undang-undang, yang bertanggung jawab melindungi anak-anak itu adalah yang pertama negara, yang kedua pemerintah, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat masyarakat, yang kelima keluarga, yang keenam adalah orang tua. Itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Semua ini bertanggung jawab melindungi anak. Tapi faktanya apakah anak-anak semua terlindungi? Yang di luar anak-anak terlindungi? Yakin? Oke, kalian yang bilang bahwa anak-anak tidak terlindungi. Seandainya kalau semua ini melakukan perlindungan terhadap anak, maka anak-anak di Sumba sini akan menjadi anak-anak yang hebat-hebat, termasuk orang tua. Tapi faktanya bahwa tidak terjadi. Faktanya adalah ini fakta tentang anak. Itu pertama, masih kurang pedulinya negara terhadap anak. Jadi negara belum melakukan kepedulian sesungguhnya kepada anak-anak. Masih terjadi tindakan-tindakan yang tidak berpihak kepada anak. Jadi kalau kalian laki-laki atau perempuan ada yang menyentuh pantatmu, penis atau vagina, payudara, bibir atau leher, bagian sensitifmu, maka wajib dilaporkan. Lapor pertama kepada siapa? Guru kalau di sekolah, orang tua, atau kepada siapa saja. Kalian harus lapor. Kalian tahu itu adalah tindakan pelecehan seksual, ancaman pidananya berapa? 9 tahun. Jadi mulai hari ini gunakanlah tanganmu, jangan menyentuh pantat dari saudara perempuanmu. Itu kalau dilaporkan pidananya 9 tahun. Lalu siapa yang peduli dengan kalian? Anak-anak itu bagi Pak Beni tidak pernah salah. Kenapa? Karena anak-anak seperti buku tadi yang ini, kalau dia terimanya perilaku sampah, dia terimanya perilaku iblis, maka sikapnya akan seperti iblis. Tapi kalau dia di rumah, dia terima perilaku yang baik, maka sifatnya akan menjadi baik. Sama juga dengan kantong ini. Kalau kalian terimanya sampah, maka akan keluar dari hidupmu apa? Sampah. Tapi kalau kalian terimanya baik, maka akan keluar dari hidupmu adalah yang berharga. Kamu bilang berharga sambil berdoa, pelan-pelan. Angkat. Wow. Jadi perilaku anak itu seperti itu. Kalau yang dia terima sampah, maka akan menghasilkan perilaku sampah. Jadi kalau ada temanmu yang suka buat masalah, maka itu perilaku apa? Sampah. Perilaku apa? Sampah tempatnya di mana? Di tong sampah. Bilang sama temanmu, bilang begini, perilakumu ajaib. Perilakumu ajaib. Anak ajaib, perilaku harus apa? Ajaib. Ajaib itu berharga, bernilai. Lalu siapa yang peduli dengan diri kamu? Kamu sendiri. Tidak ada orang lain. Hanya satu-satunya yang peduli dengan kamu selain Tuhan adalah kamu sendiri. Ini kasus-kasus yang Pak Beni tangani di kantor. Ada kasus pencurian, perlindungan anak, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, narkoba. Ini ada pembunuhan,
pornografi. Pornografi itu anak SMP dengan anak SMA berpacaran, kemudian mereka itu ciuman bibir. Ciuman bibir lalu bikin video. Habis buat video, videonya disimpan, rupanya HP-nya hilang. Ada orang yang ambil, lalu sebarkanlah video itu. Jadi yang punya HP, di sini ada yang sudah pacaran? Ada? Belum? Belum mengaku? Oke, jangan pacaran. Masih kecil-kecil maka saja orang tua kasih sudah pacaran. Lalu siapa saja pelaku bullying? Itu ada orang dewasa dan ada anak-anak. Kemudian ini penyebab bullying dari sisi korban. Kalian harus tahu ini karena biasa penyebab bullying dari sisi korban itu pertama penampilan fisik, yang kedua ras, yang ketiga orientasi seksual. Misalkan yang orientasi seksual dia jalannya tidak laki tidak perempuan. Ih, kamu gimana? Jadi kalau teman-temanmu yang memang jalan seperti itu, jangan dibully, kasih tinggal saja, oke? Ini dari sisi pelaku. Pelaku itu pertama ini memiliki masalah pribadi, pernah jadi korban bully, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, kesulitan mengendalikan emosi, besar dalam keluarga yang kurang kasih sayang, merasa bahwa bullying menguntungkan, kurangnya empati. Di sini ada yang punya hati? Ada? Saya ada bawa hati. Nah, ini hati. Siapa hatinya merah? Siapa hatinya hitam? Benda yang kita taruh ke atas, kita lepas akan apa? Jatuh ke bawah atau atas? Bawah. Tapi apakah kita bisa tahan ini hati untuk tidak jatuh? Bisa? Oke, kalian sepakat? Kenapa kalian yakin sekali bisa nih? Kita coba ya. Tapi karena orang yang tidak punya hati seperti ini, kurang empati, maka itu orang tidak punya hati. Jadi anak yang pelaku bullying itu dia tidak punya hati. Coba lihat teman kiri kananmu, punya hati tidak ini? Sekarang kita akan suruh hati yang di depan ini, kalau dia mau jatuh kita bilang begini, stop, ya. Kalian sepakat? Oke, saya akan lepas dan kalian bilang begini, stop, ya. Mulai 1, 2, 3. Suruh jalan lagi, bilang jalan. Kenapa kamu tidak dengar? Pelan-pelan dia. Mundur. Mundur. Oh, naik. Oke. Kita naik. Naik. Oke. Kasih tahu lagi. Bilang turun. Kalian tidak yakin makanya tidak turun. Turun lagi. Pada saat kalian bilang turun suruh stop. Jadi kamu bilang turun stop. Turun stop. Oke. Mulai 1, 2, 3. Oke. Ini hanya permainan saja, tapi Pak ingin sampaikan pesan ini. Kita punya hati, kitalah yang atur hati kita. Kalau hatimu jahat, maka perilakumu jahat. Bentuk-bentuk bullying. Bullying yang pertama adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu menggunakan kata-kata. Bentuk bullying yang kedua adalah pelecehan fisik. Pelecehan verbal menggunakan apa? Pelecehan fisik menggunakan apa? Pakai fisik. Seperti contohnya apa? Pukul, tendang, toki, cubit. Kita sama-sama bilang begini, bullying itu melecehkan. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah bentuk bullying yang ketiga adalah pelecehan sosial. Karena apa? Memfitnah itu adalah pelecehan sosial. Jadi kalau kalian yang benar katakan benar, kalau yang salah katakan salah. Lalu yang berikut, sudah berapa bentuk bullying tadi? Yang pertama verbal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah pelecehan cyber. Cyber itu menggunakan media sosial. Jadi kalian memfitnah teman kalian melalui media sosial. Itu namanya pelecehan cyber. Lalu yang terakhir adalah pelecehan emosional. Pelecehan emosional ini adalah begini. Kalian
memaki temanmu, maka kalian membuat temanmu menjadi emosi. Kalian menendang dia, maka dia akan menjadi apa? Emosi. Jadi satu perilaku bullying dapat memenuhi beberapa bentuk bullying. Oke, sekarang kita bilang begini, bullying itu penghinaan terhadap martabat manusia. 2, 3. Beda antara bullying dengan bercanda. Jadi bullying itu kita sudah belajar, intinya ini, bullying itu menyakiti, bercanda itu menyenangkan. Siapa yang di sini mau suka dibully? Ada yang suka dibully? Tidak. Semua sukanya apa? Bercanda. Oke, sekali lagi bilang begini. Di luar bilang begini, bullying ini. Oke, sekarang pulang ke rumahmu nanti bercanda saja, jangan membuli. Sekarang kita lihat pasal-pasalnya nih. Ini dalam pasal 76 ada kekerasan terhadap apa di sini? Coba semua baca, kekerasan terhadap apa? Fisik, kekerasan cyber, kekerasan sosial, emosional. Jadi pidananya berapa? Kekerasan terhadap apa? Anak yang mengalami kekerasan kalau lapor dapat dipidana ini berapa tahun? Oke, mulai hari ini stop bikin kekerasan terhadap temanmu. Jangan lagi dorong-dorong teman, tendang teman, atau ambil tas teman, buang. Satu kali Pak Medi tangani kasus di teman dorong temannya ini, dekatlah di satu ada jurang kecil lah. Temannya karena tidak mampu tahan, dia jatuh, pantatnya tertikam ini kayu tajam, tembus di sini. Kalian membayangkan itu orang tuanya sakit hati. Karena apa? Katanya bercanda. Jadi hati-hati mendorong teman-temanmu. Oke, sekarang semua baca sama-sama. Hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. Hari ini saya melihat kalian seperti ini. Tapi saya yakin bahwa 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang, saya akan ketemu dengan orang-orang yang berhasil. Siapa tahu ada di antara kalian ada yang akan jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, polisi, ada yang jadi petani yang sukses. Jangan bilang petani itu kerja yang ini. Petani harus berhasil. Karena kita tidak makan uang, kita makan beras. Beras yang kerja siapa? Petani. Jadi suatu ketika Pak akan ketemu dengan orang-orang berhasil dari SMP Negeri 1 Pandawai. Yaitu siapa? Yaitu kalian. Bilang sama dirimu, bilang begini, itu saya. 1, 2, 3. Itu saya. Bilang, saya harus berhasil. Sekali lagi, saya harus berhasil. Saya hanya ingin ini. Hari ini kalian tangkap satu pesan penting. Tidak lagi ada perilaku bullying di SMP Negeri 1 Pandawai. Saling membantu, saling menolong temanmu, dan jangan saling membuli satu dengan yang lain. Bercanda itu menyenangkan. Sekarang senyum sama-sama, baru bilang begini, bercanda itu menyenangkan.